Tablak gayanya, Ustaz. Assalamualaikum. Warahaitan. Assalamualaikum. Tablak gayanya. Masya Allah. Ngapain, Blak? Nandur. Nandur? Iya. Buset. Kadang lihat cari orang lagi megang apa? Oh, Kitab shit, suci Al-Quranul Masya Karim, Bang. Allah, Bulan ya puasa Allah. kudu banyak baca Al-Quran. Dengan barokah Al-Quran si Cablak jadi. Gitu. Kalau yang belum lancar, ya udah belajar lagi dari Iqra. Oh, udah tua, saat gimana? Nggak ada kata terlambat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wal fathu. Cablak gayanya, Ustaz. Assalamualaikum. Warahaitan. Assalamualaikum. Masya Allah. Cablak gayanya, Ustaz. Warahaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Masya Ngapain, Blak? Nandur. Nandur? Iya. Buset. Kadang lihat cari orang lagi megang apa? Oh, Kitab shit, suci Al-Quranul Masya Karim, Bang. Bulan Allah, ya puasa kudu Allah. banyak baca Al-Quran. Dengan barokah Al-Quran si Cablak jadi makin pinter ya Allah. Amin. Ya Rob. Masya Allah. Blak, tadi lu baca? Baca, Bang. Lagi kagak denger tadi. Malu kali udah gede baca kedet-kedet begitu. Nah emang bacanya begitu, Bang. Nih samping gua ada guru. Ustaz Afif. Ustaz Afif. Coba tanyain, bener Ya apa ampun, kagak? yang model begini kayak baca sama lu sih ya. Allah, Gua coba juga. tanya dulu aja, Bang. Apa ada? Apa enggak nih pahalanya nih? Masya Allah. Boleh Masih tuh, kedet-kedet, coba udah deh, Bang. kedet-kedet kenceng lagi. Yang kayak begini jangan jadi imam masjid. Jangan jadi majunya tuh Ustaz ya. Imam masbuk aja ya. Mampu aja kita kali. Masbuk zuhur ya. Dulu dah, gue sapa dulu dah jamaah-jamaah dah. Fadol, Bang. Assalamualaikum sobat-sobat ngaso dimanapun berada, ketemu lagi bersama saya dengan guru kita Ustadz Afif dan masih bersama sahabat saya juga nih Cablak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita mau membahas tentang membaca Al-Quran yang kedet-kedet atau macet atau bahasa sehari-harinya mungkin belum lancar ya Ustadz. Belum lancar. Jadi ada beberapa diskusi saya dengan Ustadz Afif terkait dengan cara baca, memahami bacaan atau lantunan bacaan. Setelah yang satu ini kita akan korek-korek diskusi kita bersama guru kita yang udah nggak sabar dan yang masih belum siap-siap, pantengin terus ngaso. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, balik lagi buat teman-teman sahabat ngaso dimanapun berada yang lagi di perjalanan. Jangan membuat hal-hal yang nggak berguna. Mari kita ngaji dalam acara program ngaso bersama guru kita. Ya, kita lanjut dengan yang tadi adalah tema kita, membaca Al-Quran yang kedet-kedet atau belum lancar. Langsung aja Ustadz, kita diskusi tentang membaca. Tadi si Cablak baca khusyuk bener Ustadz. Khusyuk sampai aneh tegur aja nggak ngejawab Ustadz. Nah, jadi di dalam Islam khususnya untuk orang yang membaca Al-Quran dengan belum lancar itu gimana pandangan? Oke. Jadi sebelum Anda jawab pertanyaan ente, Bang Bintang, Ane apresiasi buat Cablak dulu. Wah, dia apresiasi Blak lu Blak. Satu dia, Lu diapresiasi. Alhamdulillah ya Allah. Bacaan begitu ya alhamdulillah. dia udah baca Quran. Terus yang kedua, ente kasih salam, kita kasih salam, dia nggak jawab. Bang bener sebenarnya al-masyghul la yustaghal. Orang sibuk jangan dikasih kesibukan. Dan kita harus dengerin bacaannya Cablak. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau lagi dibacain Al-Qur'an kita disuruh dengerin, fokus. Tadi kita kasih salam. Dia lanjutin bacaan, Masya Allah. Masya Allah, Blak. Ya. Maafin ya tadi ya salam ya. Enak ya kagak. Ya. Terus, tapi Cablak, ini harus ada peningkatan lagi mau Apa itu, ngajinya Ustaz? ini biar lebih Kira-kira, bagus Ustaz? lagi. Tadi berkaitan dengan pertanyaan Bang Bintang. Gimana tadi kalau ngaji Yang masih belum lancar. masih kedet-kedet belum lancar, itu gimana ya? Anda dengerin tadi masih kedet-kedet juga. Masih dong. kedet-kedet. Masih banyak yang nggak pas Macet juga. Ustaz, bacanya macet. Alif, alif. Ya Mungkin Allah. banyak juga kali ya. Masih ya, mungkin Ada. sahabat-sahabat ngaso yang punya pengalaman, yang punya problem yang sama dengan Cablak nih jawaban dari guru kita. Iya. Silakan Ustaz. Jadi kalau ngaji kedet-kedet itu sebenarnya udah disampaikan sabdanya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad, orang yang jago baca Qur'annya, orang yang lancar baca Qur'annya, makhorijul hurufnya benar. Habis itu tahsin tilawahnya benar. Wah, pokoknya tanda bacanya semuanya dia benar. Itu orang yang kayak begitu, ma'as safaratil kiramil bararah. Kumpulnya nanti bersama malaikat-malaikat yang mulia. Waduh, berarti bukan lu. Bukan lu. Guru bener baca. Tadi kan Ustaz bilang makhrajnya benar, tahsin tilawatilnya benar. Lalu tadi nggak dengerin gua baca. Lu mah Ya, ngantuk. gitu. tapi belum selesai, nggak Oh, apa-apa, belum nggak apa-apa. selesai. Ini kalau Waduh, ente nggak sama belum selesai. malaikat yang mulia nih, ada pilihan yang kedua. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi, dan yang membaca Al-Quran tapi terbata-bata, terbata-bata. Nah, terbata-bata apa? Wa huwa alaihi syakun, dan punya kesulitan untuk membaca Al-Quran, masih belajar, masih proses, falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Dapat 2 pahala. Ibaratnya kalau tadi saya iza itu berulang-ulang hurufnya. Setiap huruf yang berhuruf dapat pahala itu. Subhanallah. Nah, hurufnya berulang itu tak. Nah, itu berulangnya itu dapat pahala. Ya, jadi Islam begitu mengapresiasi orang yang masih proses belajar baca Quran aja belum lancar, dia dapat pahala juga. Pahalanya lebih banyak, bisa dibilang dua kali dia terbata-batanya itu. Proses masih belajar. Gua baca 2 kali aja, 2 kali ini yang gimana gua ulang-ulang kali ya. Iya. Ya, tapi itu tapi itu kan kalau proses belajar. Iya. Kalau udah tua kayak lo begini mah, Kan pahalanya lebih tapi banyak. nggak ada yang terlambat, Bang. Nggak ada yang Bintang. terlambat ya, Ustaz, ya? Kalau mau jamaah ada yang masih belum lancar baca Qur'annya, lancarin lagi. Lancarin lagi. Jangan mundur, ya. Pokoknya selama selama masih dikasih kesehatan, Iya. dikasih kemauan ya Ustaz ya, betul. terus belajar ya. Belajar terus, Alhamdulillah. ma'al mahbarah ilal makbarah. Kalau kata ulama, ini bersama tinta sampai ke makbarah, ke kuburan. Artinya disuruh belajar terus sampai ke kuburan, sampai kita mati. Subhanallah. Dan orang yang udah mahir baca Quran jangan berhenti di bacaan Qurannya aja, menyelami maknanya, ya, kandungannya, tafsirnya, ngaji dari guru yang bersanad, gitu. Kalau yang belum lancar, ya udah belajar lagi dari Iqra,
Oh, udah tua Ustaz, gimana? Nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata Nggak ada terlambat. Selama masih di dunia belum terlambat. Masih ya menyesalnya masih belum nyesek banget. Oh, iya. Nanti seburuk-buruknya penyesalan tuh di hari kiamat. Bi'san nadamah yaumal qiyamah. Seburuk-buruknya penyesalan di hari kiamat. Nyesel tuh di hari kiamat. Nggak pernah baca Quran, nggak pernah ngebet Quran. Ya. Nah kalau yang masih udah tua Ustaz gimana? Terus belajar nggak masalah. Belajar baca Quran. Kalau misalnya nggak sanggup juga, udah perhatian dengan orang-orang yang belajar Quran. Mungkin aneh udah ini. Hanya memerhatikan aja Ustaz? Ngasih perhatian, bukan cuma diliatin doang. Pikirin gurunya yang ngajar gimana, beliin apa buka puasanya, apaan lagi, gurunya mungkin apaan kurang. Nih yang muridnya juga pikirin juga. Jadi kun aliman, jadilah orang yang punya ilmu. Berarti ada niat buat bisa ya Ustaz ya? Iya, punya niat bisa. Totalitas nih gimana? Aneh mau menebus kesalahan di usia tua, aneh belum bisa baca Quran. Aneh belajar sambil perhatiin juga mereka yang punya perhatian dengan Al-Quran. Itu luar biasa. Kata Rasulullah tuh, kalau nggak bisa jadi orang alim, nggak bisa jadi pengajar, jadi pelajar. Kalau nggak bisa jadi pelajar, paling nggak jadi pendengar. Kalau nggak bisa jadi pendengar, paling nggak jadi pecinta Al-Quran. Jangan sampai jadi yang kelima. Yang kelima itu apa? Yang benci. Ada orang ngaji kok benci, berisik nih. Nah, apa sih ngaji? Udah lu. Nah, panas aja ya. Itu jangan sampai yang kayak begitu. Berarti lo biar kata kedet-kedet masih dimaklumin. Alhamdulillah. Sobat Ngaso dimanapun berada, masih menarik tentang pembahasan kita, pembacaan Al-Quran yang masih belum lancar. Ustaz, ada pertanyaan nih Ustaz. Di bulan Ramadan ini kita memang disuruh banyak-banyak baca Al-Quran. Nah, apa sih Ustaz keistimewaan Al-Quran di bulan Ramadan ini Ustaz? Banyak ini. Banyak Ustaz. Bicara keistimewaan Quran di bulan Ramadan itu nggak ada habisnya. Ya, Al-Quran diturunin di bulan suci Ramadan. Al-Quran diturunin di bulan suci Ramadan. Dan orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, pahalanya dilipat gandain lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat membaca Quran itu udah istimewa banget. Baca Quran aja Ustaz ya. Apalagi membacanya di bulan suci Ramadan. Tapi ada cerita yang seorang waliullah min Ali Jamalul Lail. Ali Jamalul Lail ini dia ketika Ramadan nggak membaca Quran di siang harinya. Kenapa? Karena dia setiap kali membaca Al-Quran berasa manis di mulutnya. Nikmat. Udah ngerasain nikmatnya. Jadi seolah-olah kayak madu gitu. Kayak madu. Makanya kalau dia baca kayak merasakan madu. Iya, kayak berasa madu. Kalau kita cablek baca Quran berasa apa? Keringetan Ustaz, katanya gugup ya. Asin. Asin lo tadi sahur masih sisa kali sini ikan asin malah. Bisa jadi. Jadi dia saking ngerasa manisnya, dia menghindari baca Quran di siang hari Ramadan. Takutnya ngebatalin katanya. Karena ya ini sya'nul karamah, kemuliaan yang Allah kasih. Jangan bilang nanti ceritanya mustahil banget, nggak rasional, nggak masuk akal nih kayak begini. Nggak rasional menurut kita. Tapi kalau Allah udah punya kehendak, Allah punya mau, ya, dan dia udah ngasih kenikmatan halawah. Kemarin kita baca hadis tentang yajid halawatal iman, manisnya iman. Manisnya iman bisa dia langsung benar dia ngecap. Kita ini kadang mempermasalahkan karena kita belum pernah ngerasain. Oh iya benar. Ya, kalau udah ngerasain gitu, bener dia berasa manis, nikmat. Makanya dia bacain malam hari aja. Takut batal bahasanya. Takut batal. Jamalul Lail, indah malamnya. Indah malamnya dengan membaca Quran. Ya, kalau kita gimana? Baca siang hari asem mulut. Baca malam hari asem mulut. Ya. Ustaz, terkait dengan baca Al-Quran untuk mungkin frekuensi teman-teman sahabat-sahabat Ngaso di rumah yang lebih keutamaan itu hanya, maaf Ustaz masih seputar Al-Quran, membaca Al-Quran dalam jumlah yang banyak atau membaca Al-Quran sekaligus membaca artinya Ustaz. Karena kan ada hanya orang teman-teman ya khususnya Al-Quran itu kan karena maaf ya Ustaz ya bahasa Arab. Jadi kita cuma sekedar membaca. Nah, sekarang yang pertanyaannya adalah membaca dalam jumlah yang banyak atau membaca dan memahami artinya. Yang mana yang lebih afdal Ustaz? Bagusnya kuantitas dan kualitas ya. Bagusnya. Idealnya banyak dan berkualitas. Nah, idealnya banyak dan berkualitas. Tapi kalau emang ternyata nggak bisa banyak, paling enggak kita lebih mengedepankan kualitas. Oh, kualitas. Mengedepankan kualitas.
Banyak para salafus soleh cuman mengulang-ulang satu ayat satu malam. Tapi dia berasa, dapat makna baru, dapat makna baru, dapat makna baru. Jadi kalau levelan kita nggak bisa, bukan yang memperbanyak dengan kuantitas, tapi paling nggak perhatikan dengan kualitas. Ada sebagian yang mengejar kuantitas, mengesampingkan kualitas. Oh iya. Ya, dia ngejar Jadi ukurannya banyak. dia pokoknya dia mau 400 sekali baca. gitu. Banyak kayak. Tapi kayak seolah-olah kayak penuh beban gitu baca Quran. Ada berapa lembar lagi ya? Berapa selembar lagi nih sejus nih? Selembar. Jadi ngitung-ngitung perhitungan ada nggak gitu? Kayak beban ya. Iya, mau kelar apa belum? Iya, wah kayaknya kayak beban banget, kayak abis manggul apa gitu kan. Bentar lagi kelar begitu nih, wah udah merdeka. Padahal nggak kayak gitu juga. Harusnya setiap huruf demi huruf, ayat demi ayat yang kita baca dengan penuh cinta, dengan penuh sayang, bahwa ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, namanya kalau surat cinta gimana sih? Dulu belum ada WhatsApp, belum ada ini, nerima surat cinta dari orang yang kita sayangin gimana? Senang pasti. Itu taruh lipet yang rapi, taruhin minyak wangi, itu baca lagi, ya. Senyum-senyum sendiri. Iya, senyum-senyum sendiri. Sebenarnya kalau kita meresahkan Al-Quran harusnya lebih dahsyat lagi dengan kayak begitu. Jadi kalau tanya kuantitas kualitas, bagusnya kuantitas kualitas, tapi kalau idealnya, tapi kalau emang nggak kayak begitu, paling nggak ya kualitas lah. Kualitas. Nah, kalau kita membaca di kitab Tibyan, ada yang udah kuantitas sama kualitas juga. Imam Syafi'i di bulan Ramadan hatamnya berapa kali? Masya Allah. 60 kali. Selama bulan Ramadan? Selama bulan Ramadan 60 kali. Bentar guru. Lo kalau baca lo model tadi, jangan katanya 60. Atuh gak kelar. Udah kelamaan ya. Lanjut guru. Iya, benar. Itu 60 kali. 60 kali nanti mungkin orang timbul lagi. Gimana? Mana mungkin orang bisa hatam sehari 2 kali? Ya, lagi-lagi karena kita nggak pernah ngerasain, akhirnya kita mempermasalahkan. Ya, akhirnya kita mempermasalahkan. Mereka itu diberi keberkahan waktu. Waktunya sama nggak sama kita? 24 jam. Sama 24 jam, betul, ya nggak? Mungkin seminggu sama 7 hari kayak kita, sebulan sama. Cuman ada keberkahan waktu yang Allah titipkan kepada orang-orang soleh tersebut. Sehingga waktu yang 24 jam tersebut diberi cukup oleh Allah untuk menghatamkan Quran dua kali. Kita dikasih 24 jam, ada nggak yang setelah 24 jam nggak buka mushaf Quran? Ada nggak? Banyak, Ustadz. Banyak. Masya Allah. Dicabut keberkahannya, hilang keberkahannya kayak begitu. Maka disibukin dengan sesuatu hal yang nggak bermanfaat. Disibukin. Mungkin kita bakalan heran kalau membaca nih hatam sebulan, sehari 2 kali, sehari 3 kali, bahkan ada yang sehari 8 kali. Tapi kalau Anda bilang mereka yang hidup di zaman dahulu yang bisa menghatamkan 8 kali Al-Quran dalam sehari, ngelihat keadaan kita sekarang, dia bakalan heran. Emang ada umat Nabi Muhammad yang seharinya nggak baca Quran? Allah. Dia bakalan heran, emang ada yang kayak begitu? Emang ada umat Nabi Muhammad yang seharian di depan gadgetnya aja? Ada yang kayak gitu? Ada. Sampai nginep kadang, sampai bermalam gitu dengan gadgetnya aja. Kalau mereka bermalam dengan Quran. Ya jadi sama-sama heran. Kita heran dengan mereka. Mereka bisa hatam. Bisa kayak begitu. Gitu. Mereka pun kalau bisa ngeliat kita sekarang nih, kalau bakalan heran. Ada ya orang kayak begitu ya. Ngaku cinta lagi sama Nabi Muhammad. Ya Allah, jadi malu Ustaz. Ngaku umat Islam lagi. Banyak kan bukan dari baca ya. Nah, itu dia. Alhamdulillah teman-teman sahabat ngasok dimanapun, itu tadi sampaian tentang keistimewaan membaca Al-Quran. Lancar, kita mendahulukan kualitas dan kuantitas. Tapi jika tidak bisa dibarengi, mudah-mudahan kualitasnya bisa kita jaga demi menjaga ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masih balik lagi bersama saya dalam acara Ngaso, ngobrolin tentang ilmu, ngobrolin tentang keseharian bersama guru kita Ustadz Afif. Mudah-mudahan teman-teman sahabat Ngaso dimanapun mendapat manfaat dari diskusi kita pada sore hari ini. Blak, Siap, Bang. ini gue mau nanya nih, tadi kan lu baca Quran, gue berpikir salah, Iya. tapi tadi kata Ustadz Afif, lu dapat 2 kemuliaan, alhamdulillah. Iya. Gue minta maaf ya. Iya, sama-sama, Bang. Bulan Dah. puasa saling memaafkan. kan, Iya Bang? iya, tapi jangan lupa, nih ntar gue mau buka puasa, lu Oh. kudu siapin. Oh iya, biasa. Ya, kesukaan gue jangan langsung. Lontong 1 meter. Macem-macem aja mauannya. Kalau gue mah jangan guru tanyain. Nah, kalau guru nggak apa-apa deh, Bang. Guru tanyain, Dulu dari guru. kemarin macem-macem aja. Gua lontong semeter, guru tanyain mau Ustaz, apaan. mau buka Apa ya? apa, Ustaz? Tongseng deh, tongseng Oh, situ. di belakang sini, Ustaz. Yang Iya. di tikungan lampu merah Semarang enak tuh, Blak. Sudah kejauhan, Bang. Nah, kalau enggak yang mau yang deket ya, tunggu yang belum. Terminal Pandeglang, buruan. Buset, Bang. Buruan, udah buruan. Ya udah kalau gitu, Ustaz. Iya. Aneh pamit dulu ya. Iya. buruan. Gitu, Bang. Iya, aduh Blak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Calon hafiz kita tuh, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Masuk ke segmen ini, mari kita menyimpulkan, Ustaz, terkait dengan kemuliaan membaca Al-Quran, kemuliaan tentang bulan Ramadan. Al-Quran ini akan memberikan banyak kemuliaan. Ya. Nabi Muhammad, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Ramadan pun menjadi bulan yang paling mulia. Alangkah setiap muslim akan menjadi mulia kalau di hatinya ada Al-Quran. Jadi nggak usah berkecil hati kalau misalnya ada yang masih belum lancar baca Qurannya, terus belajar. Walaupun yang kedet-kedet. Iya, walaupun yang kedet-kedet. Tapi kedet-kedet itu proses ya, Ustaz. Proses. Jangan pasrah dengan kedet-kedet gitu. Betul. Terus betul. belajar. Terus belajar sampai mahir, sampai menjadi orang yang lancar membaca Al-Quran, naik derajatnya lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan semuanya tetap yang salahnya cuma satu, yang nggak baca Quran. Udah. Kedet-kedet kagak ada salahnya. Lancar, bagus. Gitu. Yang salah yang nggak pernah ngaji. Ya enggak. Yang Ya nggak Allah. pernah ngaji. Ya. Jadi Ustaz, jadi mengukur diri kita untuk setua ini, seumur ini juga tetap harus belajar, khususnya baca Al-Quran. Nah, Karena betul. salah satu ibadah di bulan suci Ramadan ini mengisi dengan banyak baca Al-Quran. Betul, Ustaz, betul. mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat Ngaso dan siapapun Anda dan dimanapun berada, kita semangat sama-sama mau belajar untuk lancar membaca Al-Quran. Jangan kemana-mana, sahabat Ngaso. Demikian hari ini diskusi saya dengan guru kita. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.